Selamat pagi, Bapak Ibu, rekan-rekan muda, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Gereja Santo Stefanus Cilandak. Horas, menjual-jual, Yahoo. Pagi hari ini kita merayakan Ekaristi Minggu Biasa ke-18 dalam nuansa inkulturasi budaya Batak dan budaya lain dari suku-suku di Sumatera Utara. Perayaan Ekaristi akan diadakan secara konsekrasi bersama Romo Mateus Batubara OSM dengan selebran utama Romo Agustinus Klik Pribadi SC. Hari ini merupakan hari ke-7 novena Tahun Pertobatan Ekologis dan tahun jubileum khusus Santo Fransiskus Asisi dengan tema Solidaritas Ekologis, Peduli Alam dan Sesama yang Lemah. Bapak Ibu, rekan-rekan muda dan anak-anak yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri menjalankan doa bumi dan doa Santo Yohanes Paulus II dilanjutkan dengan bersama-sama menyanyikan lagu pembuka dengan gembira bersama puji syukur nomor 330 bersama paduan suara KBS. Doa untuk bumi rumah kita bersama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas nikmat bersama yang Engkau anugerahkan kepada kami. Ampunilah kami karena sering lalai dan merusak ciptaanmu melalui sikap hidup yang tidak peduli dan boros. Doa
Santo Yohanes Paulus II. Oh Santo Fransiskus, bantulah kami untuk mendekatkan Kristus kepada gereja dan dunia masa ini. Engkau yang telah menetap dalam hatimu segala peristiwa hidup manusia sejauh. Bantulah agar kami juga dapat menyerap apa saja yang sedang dialami manusia dewasa ini. Kegiatan sosial, ekonomi, politik, masalah-masalah kultural, dan peradaban yang sekarang, segala macam penderitaan manusia dewasa ini, keraguan, keangkuhan, penyimpangan, kedatangan, rasa rendah diri, ketegangan, dan kegelisahan. Oh Santo Fransiskus, bantulah agar kami dapat menyatakan semua itu dalam bahasa Injil yang sederhana, namun dapat berbuah. Bantulah agar kami dapat menyelesaikan segala bebannya sehingga Kristus dapat menyatakan kebenaran dan kehidupan bagi manusia di zaman kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Selamat pagi Romo. Kalau yang pakai apa ini namanya? Sortop.
Sortopi. Ngerti ya? Itu hanya saya dikira nanti saya bapak uskup. Padahal karena yang lain juga pakai, berarti saya bukan uskup. Kalau uskup pun bukan karena pendidikannya tidak S2. Tetapi pada pagi ini kita bersama-sama mengungkapkan cinta kita sebagai orang Batak kepada gereja dalam misa inkulturasi. Mari kita datang bersama-sama, mohon rahmat Tuhan, bersyukur dalam hidup kita supaya mukjizat 5 roti dan 2 ikan hadir dalam keluarga kita, dalam komunitas kita, dalam gereja kita, dalam kebersamaan kita. Semoga secara dari sudah terlihat ada ikan emas ya, dan ada juga kayaknya bagi panggang ya, itu berlimpah, nanti bisa juga dibawa pulang menjadi simbol dalam hidup kita. Maka mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan, kita bawa rasa syukur kita dan permohonan untuk mengalami 5 roti dan 2 ikan. Kita siapkan hati kita agar layak dan pantas untuk datang kepada Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur karena setiap orang yang berkekurangan Kau beri anugerah, dan yang lapar Kau beri makan. Ajarilah kami untuk menimba semangat dari Ekaristi ini dengan berani berbagi berkat kepada sesama kami. Kiranya Engkau berkenan menerima ungkapan syukur, permohonan rahmat dan berkat pada pribadi-pribadi yang kami doakan dalam intensi misa pada kesempatan ini, dan secara khusus juga kami bawa dalam doa kami untuk Ikatan Keluarga Katolik dari Sumatera Utara. Semoga ketekunan mereka untuk meneguhkan persaudaraan dan iman di Jakarta ini Engkau berkati dan Engkau teguhkan. Ini semua kami mohon dengan kerana Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang bersatu dengan Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin.
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan? Penganiayaan? Kelaparan? Ketelanjangan? Bahaya atau pedang? Dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh karena Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin, baik maut maupun hidup, malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain manapun, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus dengan naik perahu. Ia bermaksud mengasingkan diri ke tempat terpencil. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, para murid datang kepada Yesus dan berkata, "Tempat ini terpencil, dan hari mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat memberi makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Pada kami hanya ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepada aku." Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di rumput. Setelah itu, Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu. Sambil menengadah ke langit, ia memberkati, memecah-mecahkan roti itu, memberikannya kepada murid-muridnya. Para murid lalu memberikannya kepada orang banyak. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan, sebanyak 12 bakul penuh. Yang turut makan kira-kira 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, salah satu kebiasaan dalam budaya kita dalam meneguhkan persaudaraan itu cara yang paling sederhana adalah makan bersama. Tetapi bagaimana makan bersama dalam hidup, baik dalam arti harafiah maupun di dalam kehidupan lainnya, kita boleh mengalami mukjizat 5 roti dan 2 ikan sebagaimana kita dengarkan di dalam bacaan Injil. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, saya ingin mengingatkan dalam kebersamaan kita dalam hidup, kalau kita datang dalam rasa syukur, dalam kasih, ingat di dalam bacaan pertama itu memang kalau kita hanya memetik bagian awal, datang, makan dan minum gratis dalam bagian awal bacaan pertama itu. Tapi jangan lupa bagian akhir itu bahwa makan yang gratis itu, makan minum yang gratis itu diikat di dalam kasih. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, supaya kita tidak bisa dipisahkan di dalam hidup iman kita, terutama iman kita akan Yesus Kristus, maka kasih kita itu yang diajarkan oleh Kristus harus menjadi kasih yang hidup. Lewat mukjizat 5 roti dan 2 ikan, kita semua diingatkan. Setiap di antara kita itu punya roti dan punya ikan. Yang menjadi pertanyaan, apakah Anda ikhlas untuk membagi dan memberikannya? Mungkin hari ini Anda tidak punya 5 ikan, mungkin hanya 1 ikan. Mungkin hari ini Anda tidak punya 2 roti, mungkin setengah roti. Tapi saya tidak percaya Tuhan itu memberkati dengan kebaikan-kebaikan pada setiap pribadi di antara kita yang bisa kita bagikan, yang bisa kita berikan, ya seperti ya misalnya dalam misa enkulturasi ini kan mempersembahkan kecintaan kita kepada gereja, kemampuan kita bernyanyi. Mereka kan berlatih sudah 2 bulan yang lalu ya kelompok KKBS-nya untuk memberikan kepada gereja di dalam perayaan Ekaristi itu. Mari kita wujudkan 5 roti dan 2 ikan di dalam kehidupan sehari-hari. Berkat Tuhan menyertai kita. Akan Yesus Kristus Putra yang kedua Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus dari kanan Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ Dia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan kehidupan kekal. Amin. Ketika orang banyak yang mengikutinya mulai lapar, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Marilah kita panjatkan doa di hadapan Bapa. Semua keprihatinan dan kerinduan saudara dan saudari kita yang dalam kesusahan. Bagi Bapa Suci, para uskup dan para imam, semoga Bapa menuntun para pemimpin gereja dalam memperjuangkan kehidupan umat yang penuh cinta kasih dan keadilan, kebenaran dan harapan, dengan mewartakan kabar baik dari Tuhan dengan sepenuhnya. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. marilah kita hening sejenak untuk berdoa di dalam hati masing-masing. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kasih, semoga segala pencobaan dan kesusahan yang kami alami
tak pernah memisahkan kami dari kasih-Mu sendiri yang telah Kau nyatakan kepada kami dalam diri Yesus Kristus Tuhan, sebab Dialah Tuhan dan Pengantara kami. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahan kita berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima di dunia Tuhan atas selamanya, serta seluruh makhluk Yesus. Allah Bapa yang Maha Baik, berkenanlah menerima persembahan roti dan anggur ini. Semoga Engkau juga berkenan mempersatukan persembahan ini dengan kurban Putra-Mu, sehingga menjadi tanda kelimpahan rezeki dari surga demi kehidupan kami dengan kerajaan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dari manapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan kerajaan Kristus Tuhan kami. Melalui misteri Paskah, menjadilah karya yang amat mengagumkan ini. Kami dipanggil keluar dari dosa dan belenggu maut dan masuk ke dalam kemuliaan. Dalam kemuliaan itu, kami disebut kaum pilihan, imamat rajawi, bangsa yang kudus, umat milik-Mu sendiri. Maka kami akan mewartakan kemanapun kekuatan kuasa-Mu Bapa, yang telah memanggil kami dari kegelapan ke dalam terang yang mengagumkan.
Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan wadah kemuliaan bagimu dengan kerangka Kristus, dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Seluruh kerusuhan Tuhan sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan kecurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagi." Kami bersyukur sebab kami pada pelayan menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus hidup jadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Ignatius serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasih-Nya kami semua dan kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Kawan Maria Bunda, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Kau berkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan kerangka Yesus Kristus Putra. Dengan kerana Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala kemuliaan sepanjang segala masa. Bebaskanlah kami
penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Kau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Damai Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih di antara domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan anak domba. Saya tidak pantas Tuhan kepada saya, tetapi segala saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Yesus yang akan kita sambut melindungi dan menghantar kita sampai ke hidup yang kekal. Amin.
dan somon biru-biru nari lemas tolong jalan nabi kodang di desaku tunggal sokan berdudos tundolong si manapun sampai tuntas silung malani ale tuanku oma hukum kesahun turun di kona mau di notuko Tuhan di desaku tunggal sokan berdudos tundolong si manapun sampai tuntas silung malani Tetapi hatiku sempat selalu ingin aku
dalam, di setiap langkah hanya Engkau ada jalankan, tetapi Engkau serta selalu. Terangkanlah oh Tuhan, tapi aku selalu karena Engkau telah dapat kemuliaan, naungan abadi hingga akhir zaman. Terangkanlah oh Tuhan, tapi aku selalu karena Engkau telah dapat kemuliaan, naungan abadi hingga akhir zaman. Terangkanlah oh Tuhan, tapi aku selalu Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, kami bersyukur atas kemurahan-Mu dalam rupa rezeki surgawi yang telah kami terima ini. Kami mohon semoga kerelaan-Mu untuk berbagi hidup ini menggerakkan kami untuk berani mengorbankan diri demi terciptanya kesejahteraan bersama dalam masyarakat kami, seraya mengharapkan datangnya kerajaan-Mu yang abadi dengan kerajaan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan doa mohon perdamaian dan doa novena. Santo Fransiskus, saudara kami, membayar Tuhan atas salurmu dengan sosial sebagai seorang yang hidup dalam kasih. Doakan kami di hadapan Tuhan. Engkau mengalihkan kasih dalam salib sang damianmu. Ajarilah kami untuk mencari dalam hidup sumber segala perdamaian yang membutuhkan setiap tembok pemisah. Engkau yang tanpa segala melintasi garis-garis perang dan kesalahpahaman. Anugerahkanlah kepada kami keberanian untuk membangun jabatan lingkungan dunia yang memberikan batas-batas pemisah. Di masa konflik dan perpecahan ini, doakan kami agar kami dapat menjadi pembawa damai, saksi yang tak bersenjata, yang memberikan damai yang berasal dari Kristus. Amin. Doa novena hari ke-7. Allah yang Maha Kuasa, Maha Kudus, Maha Tinggi dan Maha Luhur, Engkaulah segala kebaikan, paling baik, seluruh yang baik, hanya Engkau sendiri yang baik. Jadilah kehendak-Mu atas diri kami, agar kami mengasihi Engkau dengan
Tuhan dan menara. Amin. Umat dipersilakan duduk. Terima kasih atas kebersamaan kita. Semoga rasa cinta kita pada budaya, pada gereja, sungguh-sungguh kita gaungkan dalam hidup kita. Terima kasih banyak kepada Paduan Suara KBS Komunitas Batak. Kita tepuk tangan buat mereka. Pada pemusik, Wanda. Kepada adik-adik di sini, para podiakon, pemazmur, rektor-rektris, dan tentu kita semua yang ikut ambil bagian di dalamnya. Mari kita bangkit berdiri, kita mohon rahmat Tuhan supaya kita boleh mengalami 5 roti dan 2 ikan dalam keluarga, dalam lingkungan, dalam persaudaraan dan komunitas kita. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Semoga seluruh hidup kita, keluarga kita, komunitas kita senantiasa dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan demikian Eucharistia sudah selesai. Syukur kepada Allah.
Tuhan.